Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok atom ingin mempresentasikan energi dan perubahannya. Di atas ini adalah nama-nama kelompok kami. Tujuan pembelajaran: pertama, menelaah konsep energi dan usaha. Kedua, menjelaskan macam-macam sumber energi. Dan ketiga, menjelaskan perubahan energi. Konsep energi. Energi adalah kemampuan melakukan kerja atau usaha. Berdasarkan hukum kekekalan energi, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Jumlahnya tetap, tetapi bentuknya dapat berubah. Konsep usaha. Usaha adalah besarnya energi atau gaya yang diberikan untuk memindahkan atau menggerakkan suatu benda atau objek. Rumus energi. W sama dengan F kali S, dengan W sama dengan usaha buka kurung J tutup kurung. F sama dengan gaya buka kurung N tutup kurung. S sama dengan perpindahan buka kurung M tutup kurung. Arah gaya menentukan besarnya kerja yang dilakukan. W sama dengan F kali S, dengan W sama dengan usaha buka kurung J tutup kurung. F sama dengan gaya buka kurung N tutup kurung. S sama dengan perpindahan buka kurung M tutup kurung. 8 sudut antara gaya dan perpindahan. A. Energi mekanik. Pada suatu sistem yang terisolasi, gaya-gaya yang bekerja hanyalah gaya yang bersifat konservatif, sehingga sejumlah energi potensial dan energi kinetik selalu konstan. EM dikurangi EP ditambah EK, dengan EM energi mekanik buka kurung J tutup kurung. EP energi potensial buka kurung 1 tutup kurung. EK energi kinetik buka kurung 1 tutup kurung. 1. Energi potensial. Energi potensial adalah energi suatu benda akibat kedudukannya. EP sama dengan M kali G kali H, dengan EP energi potensial J, M massa kg, G percepatan gravitasi, M per S2, H ketinggian, M. 2. Energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena terjadinya perpindahan. EK sama dengan 1/2 kali M kali V pangkat 2, dengan EK energi kinetik J, M massa kg, V sama dengan kecepatan benda, M per S. Energi kolor atau termal. Energi kolor adalah energi dari aktivitas yang dapat menghasilkan panas, ditandai dengan kenaikan suhu sebuah sistem. Contoh, kompor listrik dapat mengeluarkan panas karena interaksi elektron saat arus listrik mengalir. Lilin terbakar menjadi panas karena interaksi molekul CH dengan 02 hingga menimbulkan panas. Energi listrik merupakan energi yang dimiliki benda karena pengaruh muatan listrik pada benda. 1. Energi potensial listrik adalah energi yang dimiliki benda bermuatan listrik, dengan W sama dengan energi listrik buka kurung 5 G kekuatan listrik buka kurung C, V sama dengan potensial listrik buka kurung V. 2. Energi listrik dalam rangkaian adalah energi yang dimiliki oleh muatan listrik yang mengalir, W-12 kali R kali 1, dengan W sama dengan energi listrik buka kurung C, 1/2 kuat arus listrik buka kurung A, R hambatan buka kurung 2, T sama dengan waktu buka kurung S. Energi kimia. Energi kimia merupakan energi yang tersimpan dalam bahan kimia atau ditimbulkan akibat reaksi kimia. 1.
Reaksi endoter adalah reaksi kimia yang ditandai dengan kenaikan suhu sistem. 2. Reaksi eksoster adalah reaksi kimia yang ditandai dengan penurunan suhu sistem. Energi nuklir. Energi nuklir adalah bentuk energi yang dilepaskan akibat interaksi inti atom yang dihasilkan dari reaksi peluruan bahan radioaktif dengan sifat tidak stabil. Sumber energi tidak dapat dipengaruhi. Beberapa sumber energi yang tidak dapat diperbarui. 1. Minyak. 2. Batu bara. 3. Nuklir. Minyak bumi. Minyak bumi adalah cairan instan berwarna coklat, pekat, atau gelap, atau kehijauan yang mudah terbakar yang berada di lapisan atas. Dari beberapa area di kerak bumi, minyak bumi terdiri dari campuran kompleks dari berbagai hidrokarbon. Proses pengolian crude oil. 1. Primary process. 2. Secondary process. A. Primer proses. Pengolahan minyak bumi tahap pertama dilakukan dengan distilasi bertingkat. 1. Fraksi pertama menghasilkan gas LPG atau LPG. 2. Fraksi kedua disebut nafta. 3. Fraksi ketiga atau fraksi tengah selanjutnya dibuat menjadi kerusin atau aftur. 4. Fraksi keempat sering disebut solar. 5. Fraksi kelima atau disebut juga residu. B. Secondary process meliputi perengkatan atau cracking yang meliputi pemecahan rantai, alkilasi, polimerisasi, reformasi, isomerisasi. 2. Proses ekstrosisasi atau pembersihan produk. 3. Proses kristalisasi, proses pemisahan produk-produk melalui perbedaan titik cairnya. 4. Pembersihan dari kontaminasi atau treating. Kotoran-kotoran ini harus dibersihkan dengan cara menambahkan soda kaustik, tanah liat atau hidrogenasi. 2. Batu bara. Batu bara adalah jenis batuan sedimen dengan kandungan karbon sebagai mineral utama dan juga hidrogen, belerang serta oksigen dalam mineral sekundernya. Tingginya senyawa ini membuat batu bara mudah terbakar. Pengolahan batu bara terdiri dari 3 tahap. 1. Persiapan, mengurangi ukuran butir. 2. Pemisahan, pemisahan batu bara dari pengotornya. 3. Dewatering, pemisahan cairan dengan padatan. Nuklir adalah energi dalam nukleus atau inti atom. Atom merupakan unit terkesal. Unsur radioaktif yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi adalah isolop uranium -235 dan isolop plutonium -239. Sumber energi dapat diperbarui. Semua sumber energi terbaru disebut juga sumber energi alternatif. Beberapa sumber energi dapat diperbarui. 1. Matahari. 2. Air. 3. Angin. 4. Bioenergi. Perubahan energi. 1. Perubahan energi mekanik. A. Generator AC. B. Generator PC. 2. Perubahan energi kimia. A. Aki atau akumulator. B. Clemen kering atau baterai. 3. Perubahan energi listrik. A. Motor listrik. B. Lampu elektrik. C. Pemanas listrik. Sekian dari kelompok atom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.